Bilana Manukrianto, NPM 4524210041. Saya Syafa Kirania Presti dengan NPM 45242111. Saya Nabila Fernisa dengan NPM 4524210 Saya Joyfanya Syazan Setiakbar dengan NPM 4524210106. Saya Muhammad Abi Saputra dengan NPM 4524210115. Oke, jadi gimana tanggapan kalian tentang algoritma Kompas kalau itu nyata rasis? Jadi kita di sini bakal bahas tentang algoritma Kompas peradilan AS. Oke, di sini ada latar belakang perkembangan AI dalam sistem hukum. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini berkembang pesat dan mulai digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sistem peradilan. AI digunakan untuk membantu proses analisis data dalam jumlah besar agar keputusan dapat diambil lebih cepat dan efisien. Yang kedua itu ada pengguna algoritma prediktif. Salah satu bentuk penerapannya adalah algoritma prediktif yang digunakan untuk memperkirakan kemungkinan seseorang akan melakukan kejahatan kembali atau redivisme. Sistem ini membantu hakim dalam mempertimbangkan keputusan seperti penahanan atau pembebasan. Yang ketiga, munculnya permasalahan etika. Meskipun memberikan kemudahan, pengguna AI dalam sistem hukum menimbulkan masalah etika, karena keputusan yang dihasilkan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara langsung, seperti kebebasan, hukuman, dan masa depan individu. Selanjutnya ada pengertian Kompas, yaitu yang pertama, sistem penilaian risiko. Kompas adalah sistem berbasis algoritma yang digunakan untuk menilai tingkat risiko seseorang yang terdakwa dalam melakukan kejahatan kembali. Yang kedua, digunakan dalam pengadilan. Skor yang dihasilkan oleh Kompas digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum, meskipun bukan salah satu faktornya. Yang ketiga itu ada berbasis data historis, yang sistem ini bekerja dengan menganalisis data masa lalu, seperti riwayat kriminal, usia, kondisi sosial, dan faktor lainnya, untuk memprediksi perilaku di masa depan. Itu di sini ada investigasi Probulika. Penelitian tahun 2016, pada tahun 2016, Probulika melakukan investigasi terhadap Kompas untuk menguji apakah sistem ini benar-benar akurat dan adil. Yang kedua, menemukan bias rasial, hasil yang signifikan terhadap kulit hitam dan kulit turut. Yang ketiga, menjadi kontroversi global. Kasus ini menjadi salah satu contoh poin tentang etika AI, karena menunjukkan bahwa teknologi dapat menghasilkan ketidakadilan jika tidak dirancang dengan baik. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Nabila. Oke, di sini ada dua jenis kesalahan. Yang pertama, false positif, yaitu seseorang dinilai berisiko tinggi padahal sebenarnya tidak melakukan kejahatan. Yang kedua itu ada false negatif, yaitu dinilai rendah tapi justru melakukan kejahatan. Masalahnya, kesalahan ini tuh bisa mempengaruhi keputusan hukum. Misalnya seseorang jadi mendapat hukuman lebih berat. Jadi sistem ini tuh bisa aja menilai seseorang tuh secara nggak adil. Oke, next slide. Nah, di bagian ini tuh kita lihat contoh kasusnya. Jadi, dua orang dengan kondisi yang hampir sama bisa aja tuh mendapatkan skor resiko yang berbeda hanya karena faktor tertentu dalam data. Selain itu, ada juga kasus di mana seseorang dinilai berisiko tinggi, padahal sebenarnya tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, ada yang dinilai rendah tapi justru melakukan kejahatan serius. Dari sini terlihat bahwa hasil dari sistem tuh nggak selalu sesuai dengan kenyataan. Dan yang paling penting, kesalahan ini tuh berdampak langsung kepada kehidupan seseorang, karena bisa mempengaruhi keputusan hakim. Jadi bisa disimpulkan kesalahan algoritma itu bukan sekedar angka, tapi berdampak nyata bagi manusia. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke konsep algorithmic fairness atau keadilan dalam algoritma. Konsep ini tuh digunakan untuk menilai apakah suatu sistem udah memperlakukan semua individu secara adil atau belum. Tapi masalahnya keadilan dalam algoritma tuh nggak punya satu definisi yang pasti. Artinya satu sistem bisa dianggap adil dengan satu cara, tapi dianggap tidak adil dengan cara lain. Jadi di sini tuh muncul dilema etis karena adil dalam teknologi ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Oke, selanjutnya di sini ada konflik definisi keadilan. Di sini ada dua konsep, yaitu error parity dan calibration. Error parity berarti tingkat kesalahan harus sama di semua kelompok, sedangkan calibration berarti skor harus punya arti yang sama untuk semua orang. Permasalahannya, dua konsep ini sulit dipenuhi bersamaan, jadi pengembang harus memilih dan keputusan ini sebenarnya bukan hanya teknis, tapi juga keputusan etika. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada masalah black box. Kompas disebut sebagai black box karena cara kerjanya tidak diketahui publik. Perusahaan tidak membuka sistemnya karena dianggap rahasia dagang. Bahkan hakim yang menggunakan sistem ini pun tidak sepenuhnya memahami cara kerjanya. Jadi seperti menerima hasil dari mesin misterius tanpa tahu proses di dalamnya. Next. Dampak black box. Dampak dari black box ini cukup serius. Terdakwa tidak bisa membantah hasil skor yang mereka dapatkan karena mereka sendiri tidak tahu bagaimana skor itu dihitung. Dalam laporan ProPublica juga disebutkan bahwa hakim tidak bisa menjelaskan alasan skor tersebut kepada terdakwa. Ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, ya Pak. Oke, selanjutnya ada bias data. Pada saat ini kita membahas akar masalahnya, itu bias pada data. Data yang digunakan oleh sistem seperti Kompas berasal dari data historis yang sebenarnya sudah mengandung bias dari sistem sebelumnya. Karena algoritma belajar dari data tersebut, maka bias ikut
terbawa ke dalam sistem. Inilah yang disebut dengan bias in, bias out. Yaitu jika data awalnya tidak netral, maka hasilnya juga tidak akan pernah netral. Jadi masalahnya bukan hanya pada algoritma, tetapi juga pada kualitas dan keadilan data yang dilakukan. Selanjutnya. Selanjutnya dampak sosial. Dampak dari bias ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial. Seperti sistem ini justru bisa memperkuat diskriminasi yang sudah ada sebelumnya. Kelompok tertentu, terutama kelompok minoritas, bisa lebih sering dirugikan oleh hasil prediksi sistem. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sebenarnya tidak netral karena sangat dipengaruhi oleh data dan cara manusia merancangnya. Jika tidak dikontrol dengan baik, AI justru bisa memperbesar ketidakadilan dalam masyarakat. Selanjutnya. Selanjutnya ada perspektif etika profesi. Nah, oleh karena itu diperlakukan perspektif etika profesi dalam pengembangan sistem seperti ini. Ada beberapa prinsip penting seperti keadilan, yaitu sistem harus memperlakukan semua individu secara adil tanpa diskriminasi. Lalu kemudian transparansi, di mana sistem harus dapat dijelaskan dan dipahami, bukan seperti black box. Lalu akuntabilitas, artinya harus ada pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan. Dan non-malfeasance, yaitu sistem tidak boleh merugikan individu. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan kode etik dari Association for Computing Machinery yang menekankan bahwa teknologi harus dikembangkan secara bertanggung jawab. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Railin. Oke, jadi di sini ada tanggung jawab profesional IT. Gimana sih maksudnya dari yang udah dijelasin sama teman dan rekan-rekan saya? Jadi algoritma Kompas itu kita rekap ulang, dia adalah algoritma yang bisa dibilang rasis, walaupun tidak ada identik ras di dalamnya, di dalam kuesionernya. Jadi yang harus kita hindari apa sih membuat sistem bias, yaitu developer tuh harus memastikan sistem tidak diskriminatif. Jadi walaupun dari latar belakangnya sama, jadi sistem itu harus melihat secara langsung bahwa memang terdakwa atau tersangka tidak terdiskriminatif karena dari ras atau dari ekonominya. Terus menjamin transparansi sistem, jadi sistem itu harus transparan dan tersangka juga hakim juga harus tahu bagaimana sih sistem cara algoritma itu bekerja, terus melakukan evaluasi berkala. Itu untuk memastikan sistem tetap adil dan juga akurat, dan juga mengutamakan etika dalam pengembangan. Dan teknologi tidak boleh hanya fokus pada efisiensi, tapi juga keadilan. Jadi yang dibilang tadi, bahwa semua dari hasil terdapat itu harus ada alasannya mengapa bisa mendapat skor segitu, dan tidak ada diskriminatif sama sekali, karena untuk keadilan sosial juga. Dan mengacu pada kode etik profesional, menurut ACM Kode Etik, avoid harm, sistem tidak boleh merugikan pengguna, dan juga ensure fairness dan transparansi, yaitu sistem harus adil dan transparan. Kesimpulannya, Kompas itu terbukti bias terdakwa ke kulit hitam, karena algoritma Kompas itu menggunakan key prospective feature, atau bisa dibilang tuh kayak salah satu algoritma yang nentapin data dan dia bisa ngambil data semuanya. Oke, di sini kita ada untuk visualisasi programnya. Oke, jadi di sini tuh sebenarnya cuma sekedar bentuk visualisasinya saja dari algoritma Kompas itu gimana sih cara kerjanya. Ini rada ngelik. Di sini ada sejarah kasusnya, yaitu jadi awalnya dari tahun 98, terus ketahuannya itu ketika sama Prof Publika yang tadi dijelasin oleh teman saya pada tahun 2016, dan juga cara Prof Publika itu buat ngasih tahu hasilnya itu juga nggak main-main. Jadi dia ngambil data dulu, misalnya ngambil 7.000 data, terus dilihat 2 tahun ke depan apakah benar nih prediksi kulit hitam tuh melakukan kejahatan lagi setelah hasil dari apa dari kasusnya. Ini terdakwa kulit hitam 2 kali lebih sering salah diklasifikasikan sebagai high risk, padahal nyatanya rata-rata itu kulit putih yang melakukan kejahatan lagi. Oke, jadi di sini kita akan memberikan visualisasi untuk algoritma Kompasnya. Nah, di sini ada Markus dengan kasusnya sama Dilan, yaitu pemilikan obat terlarang. Jadi sistem Kompas ini sebenarnya kuesioner, ini cuma sekedar visualisasi aja. Jadi kasusnya ini sama dan riwayat periode sama, cuma yang membedakan itu zip kodenya. Yang tadi dibilang itu key proxy feature itu dibilang kayak apabila sebenarnya algoritma itu nggak masukin untuk rasnya itu kulit hitam atau kulit putih, tapi dia ngeliatnya dari data, by data. Itu misalnya dari zip kodenya, dari kode posnya. Di dalam kuesioner itu ada kayak pengisian apakah keluarga itu terdapat kasus atau enggak, terus gimana sih kondisi ekonomi sosialnya baik atau enggak. Nah, sebenarnya sistem rasisnya itu di situ, di bagian situ. Walaupun nggak nyebutin ras, maka itu yang bikin hasilnya skor gede. Oke, kita coba. Markus proses skornya ini mendapatkan 10 high risk dengan kasus kepemilikan obat terlarang. Terus coba kita coba yang kasusnya sama, Dilan. Oke, ini cuma dapat 2. Jadi visualnya seperti itu. Mengapa sih kayak gitu? Kayak sebenarnya dalam kasus algoritma Kompas itu kenapa dibilang rasis? Karena ya tadi baik lagi, dia tuh ngelihat dari zip kodenya yang jadi key prospective feature, terus juga ada dari kondisi ekonomi sosial, terus lingkungan itu sering dipatroli oleh polisi atau enggak. Jadi seperti itu. Dan yang harusnya itu bagaimana? Jadi seperti ini yang harusnya. Markus dengan Dilan itu punya kasus yang sama, cuma dengan zip kode yang beda. Jadi ini algoritmanya nggak rasis. Ketika Markus dicek maka akan mendapat 3. Lalu ketika Dilan dicek juga akan mendapat 3. Jadi program ini sebenarnya cuma hanya visualisasi saja dari algoritma Kompas. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Jadi intinya AI itu emang pintar, tapi kalau datanya bias, hasilnya juga ikut bias. Makanya nggak cuma smart, tapi harus fair juga.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.